Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sampai pada hari ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan di bulan Ramadan ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang 5 hal pembawa perubahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, wajar, karena manusia memiliki hawa nafsu. Namun, sebagai seorang mukmin, kita harus selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Fase atau caranya di sini ada 5, yang dimana dalam pelaksanaannya, kelima cara ini tidak bisa dilakukan secara berpisah-pisah, tapi harus dilakukan secara beriringan. Yang pertama yaitu niat. Perubahan diawali dengan niat yang kuat dan kemauan diri. Yakinkan pada diri kita sendiri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada di setiap kegiatan yang kita lakukan dan mengawasi kita. Dan perubahan menjadi lebih baik ini harus didasari dengan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala hasilnya pasti akan baik. Setelah kemauan diri yang kuat, yang kedua ini adalah doa. Kita minta sama Allah, ya Allah, hamba mau berubah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, setelah urusan hati atau urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah selesai, sekarang yang ketiga adalah waktunya usaha fisik. Dalam mewujudkan keinginan, tentunya kita harus berusaha dengan tenaga kita sendiri. Misal, kita mau memperbaiki iman, ya kita perdalam untuk belajar ilmu agama. Kita mau lebih cerdas, ya kita harus perbanyak belajar. Dalam ikhtiar ini, kita perlu yang namanya istiqomah, atau komitmen, atau kemantapan hati. Dalam artian, kalau kita berusaha tapi cuma menggebu di awal doang, dan kelanjutannya nanti bakal gimana kan kita jadi nggak tahu. Jadi harus dipegang betul-betul, yang namanya itu adalah istiqomah. Untuk menjaga istiqomah ini nggak gampang, tapi sesuatu kalau nggak gampang, tapi di awal kita udah niatnya karena Allah, pasti bisa dilakukan. Baiknya kita menjaga istiqomah ini dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Salah satu zikir yang sering kita dengar mungkin, ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik, yang artinya, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini di atas agamamu. Yang keempat yaitu tawakal dan fahami esensi dari ikhtiar yang kita lakukan. Udah proses melakukan usaha nih, ibadah sana-sini buat jadi yang lebih baik. Nah, tapi jangan merasa cukup dulu. Penyakitnya orang soleh nih dari dulu, kalau kita udah melakukan ibadah, udah berusaha, kita jadi merasa kayak, wah aku udah lebih baik nih, aku udah jadi orang yang baik. Nah, kalau masih ada kata seperti itu di dalam hati, maka artinya masih ada yang salah dalam hati kita. Jadi kita harus memperbaiki hal tersebut. Semakin kita dekat sama Allah, harusnya kita itu merasa semakin banyak dosa, merasa semakin banyak kesalahan, dan jadinya itu kita jadi semakin merasa menghamba, kita merasa gak berdaya dan tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha. Tahap yang terakhir yaitu ikhlas, sabar, dan ridho. Dasarnya, tujuan kita akan tercapai atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah, nggak mungkin buat kita untuk mencapai tujuan dan mengambil keberkahan dari ikhtiar yang telah kita lakukan. Sabar dalam menjalani ikhtiar juga hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ikhlas menjalankan suatu hal yang positif dan meninggalkan semua hal yang negatif akan membuat kita merasa tenang, nyaman dalam menjalani segala step yang kita lakukan dalam proses ikhtiar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.